Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya. Catatkan yang hadir menjadi hamba-hamba yang berhati ikhlas, ya Allah, berakhlakul karimah, menjadi hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Apa kabar? Enggak perlu pakai yes. Sudah sampai Allahu Akbar aja zikirnya ya. Kalau dilihat dari depan, wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi kebaikan, kalau salah menyikapinya jadi keburukan. Kullu nafsin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami benar-benar memberikan cobaan, akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ujian. Dipuji ujian, dicaci ujian. Tidak punya uang ujian. Banyak uang ujian. Sakit ujian. Sehat ujian. Bagus. Belum bisa baca Quran ujian. Hafal Quran ujian. Cepat tua ujian. Awet muda ujian. Benar. Punya suami baik ujian. Punya suami kurang baik ujian. Semuanya ujian. Mana yang lebih berat? Dicaci atau dipuji? Mana yang banyak yang tidak lulus? Dipuji. Boleh minum dulu? Air panas ujian, air dingin ujian.
Pasti niatnya baik menyiapkan air mendidih ini, ya kan? Kata-kata mendidih itu ujian. Maaf ya. Maaf. Ujian yang berat itu ujian yang orang banyak yang tidak lulus. Mana yang banyak tidak lulus? Ketika tidak punya uang, ujian tidak punya uang, atau ujian banyak uang? Mana yang banyak tidak lulus? Kesusahan atau kenyamanan? Ibu harus tahu, Bu, apa sih cirinya orang yang lulus? Orang yang lulus itu orang yang jadi dekat dengan Allah. Itu lulus. Kalau jauh dari Allah, itu berarti tidak lulus. Jadi yang bahaya dalam hidup ini, ujian hidup atau sikap terhadap ujian. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Jadi yang membahayakan dalam hidup ini ujian hidup atau sikap terhadap ujian hidup. Ujian bahaya tidak? Tidak. Ibu teh perhatikan atuh, ini teh ujian. Anak tidak lulus sekolah bukan karena soal, karena salah jawabannya. Ibu bapak teh menderita bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapinya. Paham? Ibu sengsara bukan karena kelakuan suami, tapi karena salah menyikapi. Pernah dengar Siti Asia? Siti Asia siapa? Istri Fir'aun. Fir'aun segitu buruknya akhlaknya, istrinya tetap jadi ahli surga. Ada suami ibu yang seperti Fir'aun? Lanjut. Jadi ibu teh pengen lulus. Lulusnya itu namanya husnul khotimah. Cirinya orang yang bakal husnul khotimah, hidup di dunia bahagia, itu namanya hayatan thayyibah. Ibu ingin bahagia? Bapak ingin bahagia? Sebutkan ada berapa kunci hidup bahagia? Ini udah pada lama gini di dunia. Gini, kalau nggak yakin kayak gini. Ibu teh pengen bahagia. Udah lama di dunia. Udah mau nyoba belum bahagia? Tahu juga tidak. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Kalau banyak uang pasti bahagia, berarti Allah tidak adil. Sebab tidak semua orang dikasih banyak uangnya. Apakah jabatan tinggi pasti bahagia?
Kalau jabatan tinggi menentukan bahagia, berarti Allah tidak adil. Sebab tidak semua orang punya jabatan tinggi. Apakah wajah cakep pasti bahagia? Kalau wajah cakep yang bahagia, berarti kita nggak bahagia dong. Benar? Jadi di mana bahagia? Sun. Jangan ngarang. Semuanya harus pakai dalil. Surat An-Nahl 97. Sok, siapa yang bisa bacakan? Kalau mau bahagia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tah di dunia hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang benar-benar bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang benar. Jadi kunci bahagia itu hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Banyak uang, tidak punya iman, kurang iman, pasti tidak bahagia. Itu dia banyak uang tapi ahli maksiat, pasti tidak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan bahagia pada dosa. Koruptor pasti bahagia tidak? Tidak akan pernah bahagia. Karena maling bukan amal soleh. Pezina, tukang selingkuh, pasti bahagia tidak? Tidak akan pernah bahagia. Karena Allah tidak menciptakan bahagia pada perbuatan dosa. Jelas? Jadi kalau ibu bapak selama ini kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Bukan kurang uang, kurang iman. Sudah tahu tidak ciri-ciri orang yang kurang iman? Di antaranya ada 3. 1, selalu cemas, galau dengan yang belum terjadi. Jadi capek hati teh mikirkan yang belum terjadi. Padahal belum kejadian, tapi stresnya dari sekarang. Suami mau pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Banyak yang cemas tentang uang, tentang rumah, tentang kesehatan, tentang suami, tentang anak, tentang istri, padahal belum kejadian. Kalau orang kuat iman, tidak akan galau. Kenapa? Ada Allah yang menguasai segala yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Ada Allah yang maha baik, yang janji akan menolong, yang akan mencukupi. Tidak takut menghadapi masa depan. Kenapa? Ada Allah yang sudah janji. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Gak usah risau.
Bu, Ibu, tenang weh. Kira-kira yang ceramah ini tenang tidak? Yang saya takutkan mah cuma satu dalam hidup ini. Takut Allah tidak ridho, dah cuma itu aja. Selebihnya mah apa yang mau ditakutin? Rezeki Allah yang punya semua. Oh gimana kalau kita dihina orang? Ya sok aja. Kenapa ribet dihina orang? Nabi juga yang sempurna, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan, tidak ada yang menghina? Aneh. Apa urusan kita dengan yang menghina kita? Sakit hati bukan karena dihina orang. Sakit hati itu karena kurang iman. Tadi kan udah dibilangin. Kalau kita yakin kemuliaan milik Allah, nah lihat. Ada di ruangan ini seseorang ya. Dia udah nyobain ditakdirkan dipuji rame-rame. Udah gitu ada takdir dicaci maki rame-rame. Demi Allah ya, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci rame-rame. Karena dipuji itu dekat sekali dengan sifat munafik. Orang yang menikmati pujian dan selalu ingin dipuji orang, pasti hidupnya hanya ngebagus-bagus topeng. Casing, tapi isinya belum tentu bagus. Mikir. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang paling centil pasti atuh. Oh iya, makin pengen dipuji teh makin sengsara. Bu, Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Hari sholat untuk dipuji siapa? Hari dandan dipuji siapa? Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Ngarang weh. Kita sebagai suami jarang didandanin, benar? Kaondangan dandan stakar kebek, ulang ti ondangan buka kerudung, rambut rewig, are-are, keluar pakai lipstik, ulang susun, kelek bau hare-hare. Selamat menderita bagi ibu-ibu yang sibuk dengan penilaian makhluk, lupa dengan penilaian Allah. Kalau orang kuat iman, sibuk ingin dinilai Allah. Orang kurang iman, sibuk pengen dinilai orang. Mikir. Pantas abdi sangsara, pantas weh. Sudah cukup segitu? Bekal tambah menderita loh bu dengar ceramah ini ya. Si Aama nyindir terus, enggak nyindir, mengatakan yang sebenarnya aja. Lanjut. Masih kuat enggak? Ibu teh mau bahagia. Syaratnya apa? Iman dan ciri orang tidak bahagia ada? Ciri orang kurang iman. Selalu cemas dengan yang belum terjadi,
terbelenggu, sedih, sakit dengan yang sudah terjadi. Prihat ya. Waktu saya SMA, waduh ekna ngobrol SMA, enak tos inin. Suami saya tua, saya yang ngebiayain waktu dia kuliah. Tapi 5 tahun yang lalu suami saya nangis. 5 tahun yang lalu dibawa sampai sekarang. Berapa banyak orang yang hidupnya sengsara oleh masa lalu. Padahal yang lalu sudah kalau orang yang kuat iman gimana masa lalu? Ya sudah selesai. Emang takdirnya itu. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Nih ngobatin masa lalu ya. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana. Oh, bukan. Itu untuk masa depan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu At-Taubah 51 yang barusan ya. Kalau masa depan katakanlah qul la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah huwa maulana, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Tenang weh. Gimana nanti rezeki? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Oh, tapi gimana kalau saya dihina? Dengerin. Yang ciptakan kita siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih sorga siapa? Ngapain capek-capek mikirin orang yang sebel ke kita? Siapa dia? Sampai jeding jebleh, nggak ngepek. Apa yang Allah tetapkan pasti ketemu dengan kita. Betul? Bagaimana kalau masa lalu? Ma asaba mim musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Tertulis semuanya, kita harus menjalaninya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, kejadian yang enggak cocok dengan keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Weh anak jadi ranking 1, udah tertulis tong centil. Weh suami saya ini udah tertulis. Bukan karena ibu luar biasa, wah anak saya sekarang hafal 30 juz. Jangan ujub, itu teh udah tertulis. Ujian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jelas? Jadi ibu kegencet pintu udah tertulis belum di lauh mahfuz? Daun jatuh saja tertulis di lauh mahfuz. Kahartos. Ini pertemuan tertulis tidak di lauh mahfuz. Sebagai apa? Sebagai apa? Ujian. Amal soleh itu kalau lulus, syarat amal soleh ada berapa? Aduh ya.
Kayaknya dari wajahnya mah kayak yang udah lama di dunia teh. Kalau ibu bapak meninggal bawa apa? Syarat amal apa? Tongarang. Ye ngararang wae tiata. Kamana wae atuh ece. Ece teh pimaot teh. Wajah ini ada kemiripan, ini wajah bekal meninggal. Benar? Mau bawa apa? Apa syaratnya amal soleh? 2, ikhlas niat. Niat ikhlas, cara benar. Jadi yang nggak bahagia teh pasti 2 ini nggak terpenuhi. Nah sekarang nih ketemuan jadi amal soleh belum tentu. Yang kesini ikhlas nyari ridho Allah baru jadi amal. Amal, ibu kesini pasti nyari ridho Allah? Belum tentu. Ada yang penasaran yang ningali si Agim. Siga kumaha si Agim jarang di TV pengen lihat. Mau ngapain? Hanya niat mau ketemu saya, nggak ada apa-apanya. Saya niat mencari ilmu ya Allah. Engkau menyuruh saya mencari ilmu, saya sekarang cari ilmu. Pas takdirnya sekarang hamba Allah yang bersorban, saya mau mendapatkan ilmu. Semoga manfaat. Gitu, siapa aja yang ceramah, niat nyari ilmu udah jadi amal. Yang kedua, selama di sini bener, karena ada yang di sini teh sibuk posting. Saudara sekalian, itu tuh si Agim. Bukan tidak boleh posting, tapi mau ngapain sibuk ingin diketahui orang, ha? Pas datang ke sini, wah itu banyak jamaahnya. Yang ngasih pahala itu Allah, bukan followers. Apalagi followernya juga cuma 1. Tong nyiksa diri, jangan menuhankan followers. Nggak ada apa-apanya. Emang punya medsos? Punya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan dakwah. Saya mah tidak pusing berapapun jumlah follower, dan yang ngasih pahala mah bukan follower. Siapa? Mau dilihat mau tidak mah terserah. Mau komen apa aja silahkan. Yang penting mah bener tidak ini kontennya. Diterima tidak oleh Allah, udah cukup. Nggak usah pengen viral oleh Allah nggak ditakdirkan, tetap gue mual aya nu nonton. Tuh ada ibu-ibu yang viral di jembatan centil pakai jilbab, dosa yang ada ya. Mikir, aduh baru aja saya bikin sosmed ya. Gak penting sosmed kecuali untuk mengabdi ke Allah. Jangan diperbudak konten, Bu. Mau makan video subuh-subuh jam 3, Allahu Akbar. Sahur, alhamdulillah saudaraku sekalian, sahur walaupun hanya dengan gepuk, yang penting ikhlas. Nah, baca Quran, gak nyangka, padahal baru tanggal berapa sekarang? 11? Bukan tanggal 5? Alhamdulillah, padahal baru tanggal 11, tapi sudah 20 juz saya baca. Allahu ada. Nah, diposting. Apa enggak cukup Allah yang menilai? Nah, yang kedua, ciri orang kurang iman teh capek oleh yang lalu. Tidak bisa move on sehingga jadi sengsara aja mikirin yang lalu.
sibuk mengungkit-ngungkit, sibuk mengingat-ingat. Tah si eta tah baheula. Eta teh nipu abdi. Waduh, terus dibawa awet penderitaan. Dan yang ketiga cirinya kurang iman, hari yang di jalan itu capek. Ngurus suami capek, ngurus anak capek, ngurus rumah capek weh, sehingga dia lari ke pengajian. Enggak, di rumah mah capek, ini kene sare di pengajian gitu. Dapat pahala tidak? Ngomong-ngomong, kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Benar? Dengar ya. Seorang istri masak untuk suami, "Pak, saya masak spesial pagi ini, hari Ahad. Ini surprise. Saya ingin makan jamuan terbaik untuk suami." Suami bengong aja. "Kenapa Papa bengong? Saya udah masakin yang terbaik." "Aduh Bu, saya jadi dilema." "Dilema kenapa?" "Saya pagi ini udah ada janjian sama teman-teman sepedahan. Mau makan bubur sama-sama. Gimana ya Bu?" Jujur, jangan langsung salehah. Yang asli dulu. Gimana perasaannya? Gimana? Yang asli dulu gimana? Kesel, terus marah, ada lagi jengkel, sebel, mau dipangmasakeun, mau dibere, naon eta? Ayo, ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh buktinya. Ibu berbuat baik masak, tapi hasilnya kesel, sebel, jengkel, kapok, marah, kecewa, sakit hati. Ternyata berbuat baik itu tidak identik bahagia. Karena ada yang kurang. Apa? Niatnya. Makanya yang kurang iman mah pasti capek kayak tadi itu. Udah masaknya capek, hasilnya juga capek. Kenapa? Karena kurang iman. Apa buktinya? Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Emang kalau wanita ikhlas bagaimana? Begini, "Bu, maaf, saya emang kenapa Pak? Saya ada janji." "Oh, Papa ada janji?" "Iya Pak." Ingat, dalam Islam, janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. "Tapi ibu udah masak dari pagi." "Pak, bagi saya masak memuliakan suami adalah amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah. Semua sudah dicatat oleh Allah. Semua insya Allah ada balasannya. Pak, berangkat sayang, makan bersama teman. Penuhi janji, jangan risaukan hati." So sweet. Saya tahu pikiran Bapak. Istri saya mah jauh pisan. Masak kayak ngadat. Keren tidak Bu wanita seperti itu? Ibu mau pakai dempul setebal apapun, mau pakai bulu mata palsu, mau pakai bulu ketek palsu, nggak ada cerita bahagia kalau hati kurang ikhlas. Hanya dengan keikhlasan bahagia teh Bu. Emang ngurus anak bisa bikin bahagia? Bisa kalau ikhlas, kalau ente masa kieu. Aduh, baru dak teh. Ini teh ibumu anak-anak. Tah, ciri-ciri teh ikhlas. Kata anak, nah si ibu jadi lupa. Ibu yang hamil.
ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Di hati anak teh mungkin, atuh siapa yang nyuruh ya deh ya. Nah kita mah nggak pesen keluar dari ibu yang ini. Emang ada ibu yang lain? Ada, cuma ibu nggak tahu, ngajongkeng langsung. Bu, mau bahagia? Harus jelas dulu dong, hidup ini mau apa. Kalau mau bahagia, fokus kepada yang bisa bikin bahagia. Yaitu satu, meningkatkan iman. Yang kedua, semua kegiatan dijadikan amal soleh, baru bahagia. Artinya harus ikhlas dan benar, baru bahagia. Coba ngobrolin kejelekan orang lain, amal soleh atau amal salah? Kira-kira pasti bahagia atau tidak? Tidak akan bahagia, Bu. Punten ya. Kalau kita ketemu seseorang, dari cara ngobrolnya aja udah ketahuan ini orang pasti nggak bahagia. Iya, Bu. Orang yang suka celetak-celetuk sekenanya, suka dikomentarin, segala ditanyakan, segala dibahas, segala diceritakan. Udah jelas itu orang nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena makin banyak bicara, makin banyak tergelincir kata-kata. Ada ria, ada ujub, ada sombong, ada bohong, ada gibah, ada fitnah. Makin banyak bicara, kalau tidak hati-hati, makin banyak dosa, makin tidak bahagia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Boleh bicara? Boleh, asal baik. Kalau belum tahu, belum yakin ini baik, maka diam lebih baik. Cuma dua pilihannya, berkata baik atau diam, baru bahagia. Berkata sia-sia, berkata jelek, pasti terbahagia. Sebab Allah tidak memberi bahagia pada sia-sia dan maksiat. Mikir. Coba. Jadi ketahuan saya tidak bahagia dong. Saya kan tukang, kan ada ibu-ibu yang ngomong di sadawai. Bunyi aja terus. Itu udah ciri-ciri tuh. Hidupnya tidak akan bahagia. Enggak bisa, Bu. Tapi kalau ada ibu-ibu tenang, walah, abdi mah moal carios. Mulai sekarang naik cicing. Ya bunya, udah cicing we. Naon banyak omong, bisa jadi dosa. Ngomong we terus ya. Bu, Ibu, mana kira-kira yang jadi amal soleh? Marah-marah atau menahan amarah? Mana kira-kira yang disukai Allah, pemarah atau yang bisa menahan amarah? Mana kira-kira yang hidupnya bakal dibahagiakan oleh Allah? Yang tukang marah atau yang menahan amarah? Ya sederhana pisan atuh. Wilujeng menderita, si gede ambek. Hidup mah enggak ribet. Allah suka, lakukan dengan ikhlas, ketemu bahagia. Allah tidak suka, tinggalkan. Gampang.
Ali Imran 134. Ini ada amalan yang disukai Allah. Ciri orang takwa. Ibu mau tahu ciri suami ibu bertakwa atau tidak? Nih salah satu cirinya ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Apa artinya, Bu? Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan Alladzina, yaitu orang-orang yunfikuna, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi ibu teh baru bisa bahagia kalau senang sedekah. Ibu-ibu yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, itu teh ibu-ibu yang memilih menderita. Bahagia itu dalam membahagiakan orang lain, bukan dibahagiakan. Ibu teh kalau ingin dibahagiakan suami, berarti ibu milih menderita. Kalau ibu ingin bahagia, ibulah yang membahagiakan. Nanti balik. Memang begitu rumusnya. Mikir. Saya mau tes kebahagiaan dulu, boleh? Punya uang 2 lembar, 120.000. Mana yang akan diinfakkan? Jujur. 20.000. Yang asli dulu jangan langsung soleha. Ternyata ada 3 lembar, 125.000. Jadinya yang mana? 5.000. Allahu Akbar. Ternyata 4 lembar. Ada yang kelipet di pojok, 127. Jadinya yang mana? 2.000. Pintar. Udah ketahuan kan? Hidup bekal menderitanya kelihatan. Ternyata 2.000-annya teh ada 2. Yang satu masih bagus, yang satu sudah lepet. Yang mana yang dimasukin? Lepet, jelas pisan. Tos cekapnya, tong seueur kahoyong bahagia, tos katingali, makin pelit, makin sengsara. Itu udah rumusnya. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Latihan tuh. Punya uang potong 5%. Punya 1.050.000 sedekah. Punya 10 juta, setengah juta, langsung masukin amplop sedekah. Gak miskin. 3 bulan kemudian naik dari 5%, potong 10%. Dapat 1 juta, masukin 100.000 buat sedekah ke siapa? Dapat 5 juta, 500.000. Miskin? Gak mungkin. Naik lagi, potong 20%. Dapat 1 juta, potong 200.000. Naik lagi, kenapa jadi tegang begini? Ini saya lihat wajahnya, 5% masih senyum-senyum, 10% mulai keke. Cicilan kumaha ya. Naik 20% terus kieu ya. Tadinya mau saya naikin Pak ke 40, tapi bisa setruk rame-rame. Kita mah baru rencana aja udah pelit. Kan teu dipotong Pak. Nemeng ngupingkeun ceramah wae tos stres. Dasar pelit kita mah. Rencana aja udah pelit. Terus ada yang nyeletuk, "Oh, hari AA bagaimana?" Punten ya Pak ya. Punten pisan. Kalau sekarang lagi ceramah,
Tiba-tiba datang dari sana. Boleh bicara? Ya, ada apa Pak? Makasih banyak atas saran doa. Usaha saya sekarang tiba-tiba rezekinya banyak. Nitip ini. Tiba-tiba naruh di sini tas. Terserah Allah. Ini buat mau pakai aja oleh apa aja. Titip ya, semoga berkah. Lu aja naruh tas di sini. Gede tasnya teh. Terus dia, punten saya harus pergi. Pas dibuka, ternyata 10 miliar. Mau diapain coba? 9 miliar dibagi 2 Pak. 1 miliar untuk bapak-bapak, 9 miliar untuk ibu-ibu. Untuk bekal belanja, sok bagikan. Namanya juga ngelamun. Masa pelit? Kurang mengalamun ge pelit. Terus ada yang nanya, Arya gimana? Ya saya tinggal ngelamun lagi ya sendirian. Bu, yang kedua, ini amalan kalau mau bahagia. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Baca tuh di Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu rajin ngaji, rajin tahajud, rajin ke majelis taklim, tapi pemarah, ciri-ciri ibu teh kurang bertakwa. Karena ciri orang takwa teh menahan amarah. Jelas Pak? Lamun DKM dan reng-rengannya di sini karena dia ambek, eta teh DKM kurang bertakwa. Ciri orang takwa teh bisa menahan amarah. Baca Quran. Dan itu kata firman Allah. Kenapa pada mikir? Gede ambek mah atos we sangsara. Udah mah dia bakal menderita, pahalanya habis dikasihkan kepada orang yang dimarah, dosa orang yang dimarah nanti di akhirat dipikul dia. Kalau udah habis pahala dia buat bayar, dia akan penyakitan lahir wal batin, dia bakal disebelin orang dan tidak disukai Allah. Rasulullah bukan pemarah. Jelas nih. Kenal nih nuju ngambek. Bu, ada seorang suami mengatakan begini, istri saya teh rajin sekali ke pengajian, kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata tuh hanya baru seragamnya. Ayo we ganti-ganti seragam. Ai kelakuannya mah awet. Judes, cepet marah, rewel, suka ngungkit-ngungkit. Dan saya kira teh pengajian teh bakal meningkatkan iman. Ternyata yang meningkat teh cicilan. Kenapa begitu, Bu? Karena ibu senang nyari ilmu tapi belum senang mengamalkan ilmu. Ibu tahu siapa yang berilmu di sini? Jangan dengar ceramahnya. Yang berilmu tuh lihat amalnya. Pemahaman ilmu seseorang lihat pada amal. Apa artinya dia merasa paham ilmu sholat, dia mengajarkan sholat, tapi dia tidak sholat.
Jadi kalau ingin tahu orang berilmu, lihat amal. Jadi kalaupun ibu merasa rajin ke pengajian tapi judes, cerewet, celetak-celetuk wae, ciri-ciri teu ngarti. Da orang yang ngerti mah cirinya bisa menahan pikir. Berat ya pengajian teh. Amal tadi mah sebelum tadi mah solehah. Nah jadi ngaco ya. 3 wal afina 'anil nas. Ini ciri orang bahagia. Memaafkan orang-orang. Tidak ada di sini dendam, sakit hati, teu aya. Perih, perih. Nah, make perih-perihan. Sakit hati saya. Sakit hati teh bukan disakitin, tapi nyakitin diri sendiri. Orang menghina kita tuh sebagai penggugur dosa, harusnya kita terima kasih sama yang menghina, karena dia jadi ladang, dosa kita rontok. Ngapain sakit hati? Pernah ada tamu dari Surabaya, Bu. Saya dari Surabaya. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu udah minta maaf. Ibu nggak punya salah. Nggak tahu. Maaf ya saya dulu suka ngomongin Bu, sudah selesai, saya mah udah enggak apa-apa, sama sekali enggak apa-apa. Bukan gitu, Gimana? Kata Ustadz di pengajian, kalau kita bergibah, pahala kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya ke sini, tolonglah pulangin pahala saya dulu. Gimana mulangin nih? Tapi saya salut ibu ini, Bu. Ibu ini benar-benar pergi dari Surabaya hanya takut kehilangan pahalanya. Ibu tenang aja, yang udah ngomongin saya terima pahalanya dengan baik. Insya Allah, terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah menghina. Pahalanya saya terima dengan baik. Terima kasih, ini baik ibu-ibu teh. Harusnya kita jangan sakit hati. Mau ngapain sakit hati? Maafkan. Maafkan. Itu yang bikin bahagia. Maafkan. Pak. Ih, jawab Pak, jangan bikin marah. Bapak ingin istrinya baik ke Bapak? Ingin istri makin solehah? Makin sayang ke suami, berkhidmat ke suami dengan ikhlas, memuliakan suami, hormat ke suami. Ingin begitu tidak Pak? Diam ibu-ibu. Mau tidak begitu? Pokoknya mah nggak akan capek hati Bapak. Mau tidak? Mau. Gimana caranya? Aki, jawab. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita punya istri enggak? Kelihatannya mah udah lama nikahnya nih. Bingung ya Pak ya. Kuncinya satu Pak. Jadi suami bertakwa. Kita mah nggak bisa ngerubah istri Pak. Boro-boro ngerubah istri, ngerubah diri sendiri aja nggak bisa.
Boro-boro Bapak nggak usah kebanyakan nasihat ke istri, Pak. Bukan tidak boleh nasihati. Jangan kebanyakan. Nggak mempan. Dan istri udah tahu modal Bapak yang aslinya. Jadilah ahli takwa, Pak. Bapak dengar ceramah ini. Dikit lagi ya. Bu. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Mau dimarah atau tidak? Catat. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat. Jangan sekali-kali nasehati istri di depan anak-anak. Nasihatnya mau panjang lebar atau ringkas? Mau bertele-tele atau simpel? Catat. Mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Mau diungkit-ungkit kesalahan ibu yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit. Catat. Gitu, Bu? Udah gitu ibu mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Sebelum istri minta maaf, maafkan. Udah gitu, udah dimaafkan, mau nggak ibu dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti itu, ibu mau gimana? Ibu kagum tidak ke suami? Udah ngasih uang, hadiah, terus suami berbisik begini, Bu, maafkan saya ya. Saya sebetulnya yang banyak kesalahan, belum bisa jadi contoh yang baik, belum jadi suami yang baik. Maafkan. Gimana, Bu? Padahal ibu yang salah, kan? Keren tidak suami begitu? Mengagumkan tidak? Ibu mau ngapain? Mau memberikan yang terbaik ke suami? Kasih sayang pol? Mau ngambek-ngambek sama suami tidak? Mau ngomel-ngomel sama suami tidak? Mau mengungkit-ungkit yang lalu tidak? Dengerin tuh, Pak. Bapak baca surat Ali Imran 134 135. Itu yang Bapak amalkan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, langsung berbuat baik. Dan 135-nya kita minta ampun kepada Allah, minta maaf ke orang. Tuh ternyata ibu jadi kagum ke suami, benar tidak? Ingin dikagumin istri mah jadi ahli takwa. Tuh semua wanita kagum, benar tidak? Pertanyaan terakhir, kalau ibu sama suami begitu enggak? Ya sudah selesai aja pengajiannya. Bu, ibu, atau ibu juga mengamalkannya, Bu. Suami teh bekal kagum sama istri yang punya akhlak seperti tadi. Ibu teh nggak bisa ngerubah suami teh, nggak bisa. Yang bisa ngerubah suami itu cuman Allah. Ibu jadi ahli takwa, Allah yang ngerubah suami begitu. Tong rewel wae, tong carekan wae suami teh. Terus aki-aki dicarekan meotan.
Udah ya, segitu aja. Udah cukup? Tong ngambek atuh Bu, biasa yang jauh. Ini teh majelis talim apa? Hah? Oh, BKMT. BKMM, ya aku mah ibu terserah. Dapat ilmu. Nih, dengerin Pak. Ada bapak-bapak usia 70 tahun. Udah tua belum 70 teh? Hari mulai tua teh umur berapa? Lansia 60 ya? Berarti saya lansia tuh. Saya bulan ini genap 62 tahun. Tinggal setahun lagi 63. Kalau usia Rasul mah 63 ya. Harus siap-siap, bisa lebih cepat, bisa ada bonus. Nah, ada seorang kakek-kakek usia 70, sehat, seger, awet muda. Ditanya, kakek ini rahasianya apa? Bisa awet muda begini. Tahu jawaban si kakek apa? Saya mah rahasianya satu aja. Apa? Saya tidak mau bertengkar, tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantah, tidak mau berdebat, weh. Oh gitu, kek? Iya. Jadi kakek teh jadi sehat, jadi seger, jadi awet muda gara-gara tidak mau berdebat, kek? Iya. Menurut saya mah nggak mungkin hanya dengan begitu kemudian jadi sehat. Apa jawaban si kakek? Saya sependapat dengan saudara. Beres ya. Udah dibilangin tidak mau berdebat ya kan. Jadi ibu badai nyarios naon wae ke mangga. Enak Pak tidak berdebat ya Pak. Lihat itu debat di TV ya enggak? Marah rambek. Mau bahagia? Jangan berdebat. Jangan berbantah-bantahan. Kalem. Bu, ibu teh dong, jangan cuma seragam aja yang berubah, akhlak juga berubah, Bu. Saya setuju, Pak, dengan pendapat Bapak. Beres. Make rewel, Bapak toh ngomong jika gitu, kami mama, gitu. Bapak dinasehatin istri, Pak, ke masjid dong. Jalan kaki kuat 10 km, naik sepeda kuat 20 km. Kenapa ke masjid 50 meter nggak kuat? Yang digotong Bapak teh? Pengen di depan imam ya? Siap Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Beres. Teriweuh. Kenapa kita mah segala bertengkar, benar? Dua, ada bapak-bapak umur 80 tahun, seger, sehat. Abah teh udah 80 tahun, tapi meni seger, sehat, meni mencela. Apa rahasianya? Kalau saya mah kuncinya mah dua. Satu, saya tidak ingin marah, tidak mau marah, kecuali untuk hal yang penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi mah nggak ada yang penting. Beres jadi tengah makan. Ban meletus, Pak, ban meletus. Rezeki tukang tambal ban. Beres. Pak, listrik mahal jantan 2 juta. Cabut. Ya tuh tinggal bayar weh.
Mau ngapain ribut? Kalau mau ribut cabut, bener? Pak, bensin naik, dorong. Lagi duduk ada yang ketut, sehat. Ibatan ngambek ketut. Itu tong hitut. Bagaimana jangan? Sudah. Tapi bau, berarti udah kesedot. Kedahna kumaha? Alhamdulillah, saya henteu kena Covid. Jangan riweuh dengan pilpres ya. Relax, tenang menghadapi pilpres. Tong sagala dikarang. Dengerin, Bu. Jangan stres gara-gara pilpres. Jangan berantem gara-gara pilpres. Tahu kenapa? Karena capresnya bukan suami ibu, benar? Biasa we. Dua, karena kita belum tentu hidup bulan Februari, betul? Capek-capek maut deh tanggal 13. Tiga, karena Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang menentukan kemuliaan kita siapa? Yang ngasih pahala siapa? Presiden apa? Presiden mah orang yang diuji oleh Allah dengan berat. Presiden itu orang yang paling patut kita kasihani, bukan kita kagumi. Jelas? Emang presiden bisa merubah nasib kita? Tidak. Tenang we. Tapi kita harus milih presiden istiqoroh. Kalau menurut saya tidak nyebut orang, tidak ya. Karena udah komitmen, saya tidak mau bagian dari nyebut orang. Indonesia tuh 280 juta. Riweuh, liar ngurus nih, kecuali dituntun oleh Allah. Kalau saya mau milih presiden yang paling takwa, karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan membimbing orang yang takwa. Saya mah ceramah. Ini jadi serba salah ya hadirin. Ini mah saya mah lempeng. Bagi saya bakal milih. Tapi milih orang yang takwa. Perkara nanti takdirnya siapa terserah Allah. Nah, udah segitu lah. Ya udah kejawab ya. Karena apa ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin ke Allah, beriman. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, membayar. Dia menafkahkan rezeki yang Allah berikan. Ali Imran 134, wal qadiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang paling bisa menahan marah. Amin. Wal afina 'anil nas, memaafkan, tidak ada dendam. Ini saya mah ngomong kriteria, enggak ada urusan. Serba salah ya. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, suka sekali berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya udah segitu aja, bisa salah aja. Tapi saya mah benar-benar ngomong yang asli. Saya tidak menganjurkan mihak siapapun personal, tapi carilah mana kira-kira yang sesuai kriteria paling takwa, kemudian istiqoroh, doakan. Nanti kalau yang kepilih bukan yang kita pilih gimana? Gak apa-apa, tetap kita doakan kebaikan.
Gaya tungtungnya ya. Ya udah segitu sudah selesai ah. Yang kuih ah bos. Bapak Ibu, kita akan segera tutup dengan doa. Sing bahagia hirup deh ya. Belajar agama niatnya yang benar. Cuk yang hafal Al-Fatihah. Maksud saya artinya. Cung yang hafal ayat kursi artinya. Nah, baca Quran dengan artinya. Harusnya kita baca Fatihah itu, baca ayat kursi, setan takut. Tapi nggak takut-takut ke kita. Ke kitanya nggak ngerti. Ibu sejam lebih mendengarkan ceramah ini. Semuanya anteng. Fokus. Sebab apa? Ngerti. Kita kalau ingin menikmati hidup, baca Quran dengan artinya. Kalau nggak ngerti artinya, coba saya cuma baca 2 ayat tadi, udah merubah banyak hal, benar? Bagaimana kalau kita baca Quran dengan artinya? Kelemahan terbesar umat Islam adalah tidak dekat dengan Al-Quran. Kalaupun baca, tidak disertai artinya. Kalau baca Quran dalam bahasa Arab itu sangat bagus, berpahala. Tapi kalau baca Quran dalam bahasa Arab disertai paham artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Udah lama saya tidak ke Antapani. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Sing tenang menghadapi hidup ini. Serba salah ya habli hadirin. Udah nggak apa-apa ngomong dari hati. Berinfak ya untuk saum Quran akhlakul fitrah. Masya Allah. Tolong pastikan di saum Quran ini selain baca Quran paham artinya. Karena Quran diturunkan untuk diamalkan. Kita membaca, kita menghafal, itu sarana untuk mengamalkan. Jadi kalau kita hanya membaca tapi tidak sibuk mengamalkan, kurang. Karena Quran itu dikit diamalkan jauh lebih baik daripada banyak dan tidak beramal. Bagaimana nih teknisnya? Udah ada petugasnya belum? Baik, sambil kita baca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepertinya kurang petugasnya nih Bu, akan lama ini. Kalau atau kita tutup doa dulu. Ada yang sholawatnya?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang barokah. Jadikan kami menjadi anak yang bisa jadi jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua. Jadikan kami jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi keluarga dan keturunan kami. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Jadikan kami ahli Quran ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, indahkan akhlak kami sebagaimana indahnya Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi syafaat bagi kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, muliakan jamaah ini ya Allah. Jadikan ahli salat yang khusyuk. Jadikan berakhlakul karimah. Lindungi dari bala wal fitnah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini, jauhkan dari segala yang Engkau haramkan. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya, turunkan sakinah, berikan kemenangan bagi kaum mukminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin bangsa yang bertakwa padamu, yang berakhlakul karimah, yang jadi tauladan kebaikan bagi kami. Jadikan para pemimpin membawa kami di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di medsos. Insya Allah Ramadan ini ada lagi di TV, tapi sedikit saja menjelang maghrib ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.